Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat terus nanti itu jingben jenengan nak tengoro master, ya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking atau kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, di PKB utang, pokoknya ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lu wong melarat sing tukang lamun iki nyembah lamun jenenge paham, nyembah usuk reng wae sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Jadi jape ini nyembah duwe kena ibu sedekah. Nyembah kelap-kelip itu malah gopo. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak usul apa? Nak usul. Hei umat kabeh marani sesembar kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak usul. Lalu sampean disampaikan. Lah terus lucunya pangeran takok. Lah buka aku mau tenan kok lebih tadi. Lu lucu tuh. Wah, Imam Tabari ge koro-koro. Boten iki tenan. Lah buka aku mau tenan terus kowe rompi aja. Pokoke kertas Gusti kula niteni Allah tenan kok boten. Lucu tuh. Jadi sampeyan kok Mustafa jawab pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Anggo tercipta. Wah, kula jelas dulu. Mesti kok Mustafa ini angel. Angel, masih khusyuk lah angel. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning kono kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting, makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, "Nak, kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafat di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dinauzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten, terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning arah neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ke ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabaqwa. Hadis ini sudah saya cek, karena sudah saya bandingkan di Muslim di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatil hadis. Itu sobat. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Tahu nunggu Allah Tuhan kami. Ya. Saya ini Allah, jadi malah jawabin Allah. Terus pengiran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaafkan. Ya pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh? Lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni jen? Enggak Gusti, jadi pede aja, apa? Enggak. Adiku monggo dipenggali, jadi nanti sampean ke persiapan, orang-orang masar pun niteni dia supaya nopo ora keblon. Maksudnya penting aja ngelakoni bahwa akaroe tamanita koda ilaharu hawa, jangan sampai menuhankan nopo hawa. Nah, misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Yo penyakitnya yang melarat itu aras-arasen, penyakitnya yang suka seneng duit. Nah, jabat seneng nopo? Aras-arasen ya penyakit. Wong turu ya enak, nganggur ya nopo? Enak. Mana cari kanca kula sing melarat, dunya lucu ora. Foto-foto turu esuk orang suka daerah di nganggur. Lah bisa apa? Lah dia turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora dibuka. Aslinya dunia aku curang. Modo-modo turu sing suka dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Mergo dari nawang suka turu tokone napa? Buka. Jadi akan nganggur remus. Aku turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan ya. Kalau dikono setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat terus kamu kenal? Kata mereka, iya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud.
Lha niku pas sujud niku kaku, awake niku popon wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tabari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tati'un khosyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqad kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa ma yukadzibu bi hadal hadis. Kenapa ngertos manane Quran? Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa ma yukadzibu bi hadal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Ya malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa ma yukadzibu bi hadal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya kebetulan. Mungkin ada menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetat. Saya kira sujud nih. Orang sujud, tiap sujud geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yutauna ila sujudi wa musalimun. Ketika ning dunya kon sujud dekne cek selamat ora sepenuh hati, saya kon sujud gak gelem. Nggih. Saya kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tatiun. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pengenan terus gampang ditanya ini, berarti sujudnya ada murni, sulpok non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak lari ya, caranya sujud yang murni, walau kok suwe-suwenan sujud sebagainya kami buatan gampang. Ini gua urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nomor buatan. Jadi ini, mana nih, cara nyanyian, sujud suwi kok orang ngecam, wah karpet gua harus orang. Wah itu terus nakalan, ukuran kok ngono, ukuran nopo. Dan kalau warai, kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali dan inti maknanya itu ketunjukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini gua ajabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sab'ati azumin. Gini mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kali, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Cara kekuat, rodo dipancat. Mana nak? Kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujudnya muridnya kok sikile ku agak-agak duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sadaya cepet ngecap ning dengkul lebih napa? Sikil. Mergo syarat kudu napa? Dipancat. Oh, macam ya memang orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung badu kena gon sujud. Ya, badu harus kena gon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu memotong nanti ngeten mboten niku tak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kalau ora fanatik kula biasa mawon. Iku carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yang ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parunya, ngerti-ngerti dikeloni, dagu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue rabok takok no, pasti nggak takok, gue sama-sama janggal. Kalau kita fair sama-sama
Coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melu game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Loh, aku yakin menuju warga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Loh, kalau sama-sama janggal kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda, anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda jika kamu merasa punya? Tapi ketika hilang kamu janggal. Bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nak Allah sing duwe. Bojo keloni paling banter umur 20 tahun. Itu anak wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diangkatno kowe celek itu mbak aku wae. Bareng mbak aku wae mati kebok tuang isi. Kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat, makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama kira tak syafaati gak mesti keluar kulon terus kok. Kowe mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu, ning minyak kula kok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dene ape tobat gelem ngaji Pak. Khusus sing rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo. Lo buatin coba kalau sampai cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kabundut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kabundut, itu Nabi ngendikane dia beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini apal persis hadisnya. Inna lillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud milik pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Kali saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung. Jantung udah jumlah 4 jam, nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pengiran ke janggal, itu Gusti untuk musibah kelotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula nu ora malah game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora malah duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melok gawe, ora melok tuku, ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe janggal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Lah iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak napa? Lho kok tenan tak warai. Lho kula tak bila-bila itu tenan. Kalau itu buatan sombong, kalau tugas kitab ini gini, tentang Pasuruan ini saking angin gula ini, wonten sing cerita, Gus wonten Gus yang ada kitab ini, dengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah, itu mau beli, itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, buatan jarak cerita. Gus Kulon itu ditafsir Tobari, firasat Kulon itu jenis sakit mocol. Berarti, ya firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat. Oh, melek. Walhasil sapi itu memang masalah lagi. Makanya kalau latih sujud maknanya ketunjukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, semua tawa ila sama iwaya nopo dukhonun faqala walil ardi ya tawan taukar. Qalata atena. Jadi ketika pangeran dari langit bumi dia mau ngene langit. Langit bumi ke arah aku pangeran om, dia ngertos Gusti. Artinya apa? Ya tetap kabeh-kabeh terserah jenengan, ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, sik nurut sik kepeksa. Tauan taukar. Kowe nurut aku sik nurut sukarela sik kepek. Dari langit bumi. Sukarela yo kalah. Maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Nggak nurut kok Gusti padha ora iso nentang. Athena napa? Nah mulane kula mbek jenengan, kowe kepen sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud. Ini penting kula aturaken karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu tanggal. Coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Itu mergawe, tuku,
dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Buat aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan kita kuning pangeran? Kapan kita untuk pengumuman ke pangeran itu dihibah nopo, jika nopo? Kapan? Kan tidak tahu. Di sertifikatnya jantung mbak, misalnya. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku buat WM. Bariku barang hilang ke protes pangeran masih. Mulanya aku mau coba hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Dadi nabi tenan ribet tenan. Kurang apa mau ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran niku misale Mustofa sujud ping pindho, ambek kula mau cek akeh kula kan ya. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat pikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak tahun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dibengno ibadah Mustafa kakuati niku. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir itu jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula niku wong alim niku tiap duwe pemikiran ku syukur nang pengiran iki. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lo kena duit tanah, itu janggal agak disertifikat. Duit sepeda motor, ya janggal agak duit STN. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, tidak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta, kan kepastian itu milik kamu. Lo orang mesti WM, orang bukti. Ini kok ketika hilang, kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu nih. Mulai saat ini sujud tenan kok gak pernah. Kudu tunduk. Lho soal jalo ngemis donga ngemis manane paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, tenang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijaluki. Saya kados kula niku, kados kula enten kiai. Yen nasib kula ora jelas gak apa-apa jaluk. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok misale. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Donga jelas nasib ning donya ora. Kula ora kepengin dadi wong bodho. Kalian nasib saya secara materi itu jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue nak iso aja merepot. Oh, itu lalu dongo bujuk kula nganti wedi. Seneng lho Gusti jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning dosa ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng ati ya ora cuma ning dosa mboten apa. Prospek. Misale kumpul wong saleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolem ra oleh, kumpul wong saleh ora jelas. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Mana dari Nabi pas awal kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, ya Fatimah, andai kan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana? Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus ada Nabi, saya juga demikian terus kabudut. Itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-larat kan rawani mati itu. Sama arah tutangnya kayak kasusnya kayak tapi ini udah sumpah guys masya. Entah cara berpikir anda entah kayak apa saya tidak tahu tapi itu faktanya paham. Mohon kalau balik ini malah. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kamu itu benar bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Taala. Itu disebut ning Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, guys, Basaria, susah boleh. Sama seperti ketika saya Ibrahim kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diridani pengen. Ngene iku, innalillahi ma akhadha wa la ilaha ma. Kita rasulane ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting kalau aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo langsung masuk ini. Mergo sujud ya ora ati. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat sujudnya itu rai disebut wakot kan yut'auna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati'un, maka terus tidak mampu. Makanya mulai saat ini latih, kalau sampean sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten, nak cerita
sahabat-sahabat atau Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa tantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu atsara sujud. Neraka ku rawani mangan begase napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran surat Fatah simahum fi wujuhim min atsaris sujud. Jadi neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malah gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Neraka doyan warak bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Mulane ke sujud kudu mulai rambut nganti ngisor itu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saat tadi. Sampean makanya tafakkur saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibanding ibadah tidak tahu. Maksudnya pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Kalau misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau mati, orang ngarah kalau nangis misalnya Mustafa nangis orang ngarah. Karena ya gampang saja orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon. Karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, dukung itu. Ya Allah, engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul ya. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim, jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong ini. Malah ini pangeran ngedikan, fi dzulumatin salaf. Saya ini punya reputasi ngelola kamu, fi dzulumatin salaf, dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustafa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Mimpene Sultiwat, bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime iki. Artinya dengan reputasi sepanjang ini, masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran? Mau perkara saiki ape dipendem, wah kuburan dhewean. Ape sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe bisa ape sapa, ngono paham? Blok-blok lha kowe bisa enggak ape? Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jane paham ya. Nang takok mos, kowe sampeyan mati wis sapa? Pangeran Gusti. Yo petise sapa? Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Darni maknanya aku gak roh dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan Darni iku rodok kudu ngamuk. Aku gak roh dhewean, ya malaikat tukang hisab bar aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustafa ki nak pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe takon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Gila dia bos, betul. Lah cuma sih ngomong main geblak-geblak itu terus itu. Para nabi, para ulama, para wali juga ya syafaat. Jadi para nabi, cung, sing tahu ngaji gue syafaati, waduh. Lah itu aku rakyat gelap. Orang repot. Buat ini kita tenan, ini ngaji tenan. Jadi memang kalau ini merasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh engkau juga bisa. Bahkan engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling enggak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Ojo sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa itu. Artinya ojo sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir motok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya?
Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Dadi sak utekem, sak pikiran, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga awamas al tauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini orang kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarape penuh nur, nur tauhid, nur sujud. Nek kula nak gejolokan mbek wong alim-alim, wong apik-apik rapati ngalim. Terus kula nu dalil 3 tahun, tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkem ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalil 3 tahun. Wah, kusuke tak boleh. Nu terakhir dalil tuan kula derene. Potongane cek kalah begini. Karuan bekas karuan, barang karuan aku buka. Itu dia tanya, sirinya apa? Itu sirinya aku ngalim, aku siri-sirinan, karuan, siri rahasia, itu barang karuan aku omongno. Kuwi karuan gawe Nabi nak nyingkire wong alim tak jawab luwih apik timbang ibadah wong bodoh mita tahun tapi kan lagi 3 tahun yo adoh. Kuwi 2 tahun ora banding malah lagi apa 3 tahun. Wah aku cangkem lho kok iki. Wong ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong wis wanrina yo ora ngongkon nom. Yo mesti terlalu api-apian masalah opo. Tapi yo jagal mati-mati lho. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik itu sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten. Kanjeng Nabi radri mau Mustafa. Dene iku makmum mbek kanjeng Nabi pas ihdinas siratal mustaqim dimaca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo. Tapi karena mental atine munafik botok, mbok ngamini dongane Nabi terus ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti Nabi donga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobot mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harga saya. Kok saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran atau pengangkut trayek. Aku orang Rembang, untuk Yogyo pengangkut trayek. Enak ya, keluyur-keluyur itu dindi. Ujuk-ujuk kayak gue ngaku Mustafa santriku kok enak. Tinggalnya Mustafa sopo tak aku santriku. Mustafa lah apa ngaku aku guru nih. Aku ya ora ora ya bodoh gila deh. Mana buktinya kali aku takut mana buktinya aku santriku. Kira-kira di bukti ini loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah susah itu boleh basariah. Tapi ini kita terangkan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa kok teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Kima ngti wujuhin min atari dan dawe Nabi jelas. Anar la takul atar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan atari. Jadi normalis sampean itu gak mlebu neraka. Mana dulu? Kalau normalis sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajidun mesti disebut dhisik. Wong-wong sing sapa su? Ketika orang desa soal Nabi ya Rasulullah saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'in ni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa yang butuh warga bareng sampai aku. Fa'in ni ala nafsika bikasrotis sujud itu mesti ngakeh. Lah sujud sholat 5 waktu orang ngakeh. Tapi nak sujud wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit nopo sujud. Ben aku kuat yo niru aku nara kuat yo kepengin niru. Tapi nak apa itu jajal sih lepas wong ngelopong enak itu apaan bukan aku rasa sih ramen Allah betul tadi sesuai ramen Allah ya sesuai tak sama dengan ngaji wes suwe masih orang jelas masa belum kotor malah lu melete meneng melaku orang kuburan nangis dene jarene kenapa you nangis dari iya, wangi diseksa aja. Bareng Sabtu Qasir marani kuburannya. Ya Allah, ini pernah tuan saya. Kudu orang diseksa nanti tuan kula.
Terus aku langsung ra bengok-bengok. Jadi sekedar tuan Abdul Qadir. Tapi aku mau penan soal. Wah, wis mati aku mendapati Abdul Qadir gampang. Mun kula Fatihah ibu boten Abdul Qadir wah kula boten saged kudu ngaji. Enak tuan wong alim digo tuan. Ono dolem. Wong alim ya tukang mulang, wong alim digo apa? Bangune tobit kabeh. Gambar wong. Ini penting kalau aturakan. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur darani sujud. Rembulan tenajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya, itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang apa? Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Terus apa sih lucu-lucu kita kontok. Dari Nabi tidak, kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu deh. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi, dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro nopo fi qalbi. Jadi kayaknya aku mutus kabutan. Kabuan, cara wong nopo? Wong 3 tahun apa nyanyi, tau mongi, kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku sudah tahu. Iku mau banding tak jam, banding betul. Lho boten nanten tenan, nah ulama njen mandi tenan. Mboten nanten mandi. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Enggak, bahaya. Fayaqulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya, ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya fayaquluna faraqna nas fid dunya wa nahnu kunna ila subhatihim. Faraq namun misai kita faraqonan nas. To faraq namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunna ana kita ila subhatihim maring ngancane manusa fa ing dalem dunya wa ahwaji kulo butuh. Lahiqat wis metu sapa kulo umatin bima kana ta'bud. Saniki Wanah nute kita nang biru ngenteni kita robana ing pengiran kita Allah di guna nakbud. Supaya kulo mongko dawuh sapa wa ana rabbukum. Aku lho pengiran sing mbok enteni. Saya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing karo lucu lho. Malah disampai masyaallah iku. Lon moto hadis iki mriyang ta. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini dunia ingat subhanallah pas ketemu pangeran bener apa naudzubillahi napa saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ngene hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya iki ape pangeran cek takok kowe be Allah cara ketemu iso niteni deh tapi jawabe nek saya kulo nang ambe saged lah mau apa nyatane ora iso mau kan ra iso to tapi tetep saiki mriki saya kulo nang apa nah payuk syafu an sakin niku yauma yuksafu an saqi wa yatauna ila sujudi fala yastas. Faisafu maka den buka apa an saking saking satir saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan fayakhiruna sujadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Wala yaqalan ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad tajadai sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud Jumatan krana pamer. Wala riyaan lan ora krana riya wala nifakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik ila sora kecuali dadi pozoru gegere wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kunceng gegere kulama arada ayat sudah qara ala sofa tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat diblokno napa neraka kolam lho tadi kita nari ora ta mriyang wis saiki sujude dibeneri ora maksude urung terlambat paham ya iki jeneng biduan to jeneng donya to maksude iki ora maksa ora napa tenang ae sampeyan dadani ora kok mriyang saiki mriyange sok ben ae saiki tenang ae jadi toto ae saiki sujude napa
Terus yarfa birrona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salatan apa? Marrah. Kalau waca sing alinea kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yaqulu ngalap sapa Allah taala lil mazlum min az-zalim wong sing didolimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin atin ta'atin ja'ala wa malakan malaka ala surat uzair fatat qulya fa ja'ala wa malakan ala surat isa fatat tabu nasara kemana ada munadin asma'al khalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa ahadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilahu alihatu binate semua jadi misalnya sing semua nang duwe yo duwe udah di pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran terus sing tahu disembah sing didewa-dewano ning donya sumakodat hum ilan hatta idza lam yaqa ilal mukminun mau karep wong mukmin sihim al munafiqun tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik qala ta'ala ya ayuhan nas zahaban nas manusa kok jek ning kene wis zahaban nas wong wis do mire ilhaku bi alihatikum mama kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah kaya kuluna wa malana ilahun illallah mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah wa ma kunna na'budu ilahan ghairuhu kula namung nyembah jenengan wa Allah sabbatahum semaya kon ngene terus alhiku bi alihatikum pangeran gak ngakoni tapi jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngako wah ya repot tenan alhiku bi alihatikum wa ma kunna kaya kul kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada kowe roh misale pangeran muncul tak kowe kenal kaya kuluna napa nah kowe kenal Gusti Faya tajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat agwe ma ya'rifunahu annahu rabb faya khirruna lahu sujadan ala wujuhihim wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran tapi waya qau kullu munafiqin ala qafahu wong munafik terjengkal aplang-aplang wayat alwa aslabahum qasasatil baqar kaya sungune sapi jadi gegel iku atos kerep kaya sungune sapi nah iki film mencari napa ini pun kalau niku insyaallah kalau ingin mengkode kalian masrum ini kita niati muludan terus masalah sujud itu penting sangat Quran berkali-kali ngendikan asajidun simahum fi wujuhihim min asaris sujud Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau Nabi jawabnya satu fa inni ala nafsika bi kasratis mulane ngaji ini niati ikhlas kalau niku ya sekolah ngeten iki nganti kula mati ngeten iki terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan den materi saking ulama-ulama sing ikhlas kula berburu kitab kage materi-materi ulama sing ikhlas mboten sekedar sinau memang saya jiwai memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi misalnya protes kula Gus ning wong ra duwe ya bingung jenenge wong ra pangkat ya bingung wes aku menungso ra bingung wajar ora duwe pangkat bingung ya wajar tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran misalnya ngaten saya sekarang tidak punya uang padahal besok bayar listrik saya sekarang tidak punya uang padahal anak saya di rumah sakit dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata itu tetap kita berpikir ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit kok nggak punya uang untuk jemput oke lah kita bingung tapi tetap ngene lah iya besok ora ijek sih kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu bisa nolong anakku sesuk, aku duwe nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu kepada Tuhan itu halan sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari go kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah sepurane Allah rahmate dan sekarang juga hebatnya Allah toh itu ada sange rahmane Allah toh itu ada sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur seperti saya sekarang saya ini orang alim misalnya saya kadang ya khawatir so anak saya itu kayak apa saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah untuk bujuku nangsuh. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu somben, aku badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi.
Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, ini sakit mulang. Jika was-wasul khotimah itu hilang, kelakuan setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang tak rewangi ini ngonang sul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Sul khotimah umpama yo rak sok mbek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sebenarnya ngono iku nak kowe sul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan gue setan. Aku ora entuk kabar iku Allah kok. Hilang deh kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono, nabi ora nabi, ku kabar setan, sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora ngarep kabar kok wong aku ora nabi. Paling enggak setan itu hilang karena kamu lawan itu enggak mes. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ora cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, direwangi ibadah puluhan tahun kadang gak suluk, kadang suul apa? Itu enggak penting, mun ngandel kula. Setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Fama ya amal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjarane. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mun ngandel kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati kan pas dadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke mbok gede-gedekno, ambek kowe mamang rahmate, lha jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah lah mau Bismillah. Bismillah barang apik. Akhir ulama ahli Qur'an bingung kan karena ulama sing bali lo itu perkarane urusan apik. Mereka ulama Qur'an sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat itu. Sama lihat di khilaf-khilaf ulama Qur'an. Karena dianggap bagian dari surat An-Fah. Jadi sebenarnya enggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fah. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru album perang ya baru atok surat roh dia kurang. Surat liane gitu muakes. Itu mak wong ra maca kira usah maca ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah ngerti tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nak pasti man ora tomo. Yo diku wis mergo kowe ora paham meni ngomong apa. Dibang mbok ahmo atau ora mbok ahmo. Ya atau ngoten ku berkarame ku. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih iki. Kula derenge mriki iku madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi. Cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' Juz 1 itu ada tarikh-tarikh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kalau apa lain? Ya Allah, kota qalbi wa dhaqat madzahibi. Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu maha pemaaf. Terus bed keduanya ta'azumani zambi falamma qabiltu falamma qarantuhu. Sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Boten ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah. Ampun dosa kula boten ngarah terus. Sampai murid akhirnya sing teko mau nangis itu ora tiba. Boten nemu kali guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula nu kathah. Tapi sak kata-kata itu kula tetap roh cek akeh ngepurane. Terus air yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in qalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti salah lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek kanca kok rantuk ngono, paham. Jadi ya contoh ini kan ora gunane maksudnya. Saya sebenarnya sudah lama berpikir gitu, tapi golek kanca kok rantuk. Maksudnya kanca sing imam sing sofa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya itu dulu ya, Gusti Ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangannya aku sebenarnya di neraka, Mustafa aja orang misalnya di neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falastu bi'aisin.
Andaikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, fala subiya izin. Saya tetap tidak putus asa. Wa inda qolat nafsi bijurmin jahannama. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu itu nyari, ternyata ketemu saya itu syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, kejenengan nak sinau kayak ABG. Untuk ngono kok seneng aku ora karep. Aku untuk kanca-kanca, kanca gablek yang betul. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikdayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dikdaya kan? Yang dikdaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i, wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, fala subiya dan saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendekati Allah. Aku di sini boleh bolos tapi orang tua. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok pernah digolo imam. Tak boleh ini isya ira ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Waktu orang sidik-sidik kalau Imam Syafi'i jelas. Beli Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'intan takim ini. Nah Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet somo. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayarham siwaka terus kula golek isi entar Gusan dia bingung Abu Nawas ngomong pamayarham napa? Siwaka. Wa intatrut pamayarju pamayarham siwaka kan iki golek. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kula nu duwe kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali Imam Syafi'i nak ora tak kitab nomor. Boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa? Kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat ya, dia sholat subuh, sorenya tuku kapan? Sorenya tuku napa? Ditakoki ibadah. Kak tuku kapan gak apa? Yo mati sesuk biar tenang ya. Dari kok mati napa? Oh kurang arah mati mos. Bareng dhewe bersolat subuh terus kondo adike. Ale kabil kapni. Nek kapan aku jupuk? Bareng dijupuk terus ya dia baca-baca apa guyon-guyon gitu terus ya terus kabur. Nah itu dunia wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu tidak ada mobil, itu tidak ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pagi sudah di situ. Orang-orang kan jaga. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabur. Jadi segera terlambat yang podo wali ya. Jadi Imam Ghazali roh mati wis do mending perjalanan menuju Imam itu. Itu. Wah, orang kaya kowe. Ngaji ku prai lagi, Gus Pak kabudut. Wah, seramutu. Ya, tapi di bangku itu nggak ada jelas, sudah jelas bisa. Nah, itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabudut. Padahal Rasulullah jelas tidak kabudut. Terus mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabudut. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i. Kan gak mungkin Nabi Adam kabudut tafsir Mustafa mati kan gak mungkin. Jadi terus malam itu langsung dia menuju sini Imam Ghazali. Ya, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nih? Ya sudah ada terlambat mau berangkat. Nah, saya kira terlambat yang mobil buan terus. Itu telepon terus mobilnya apa? Keluarga mayat mubang-mubang jadi akhirnya ada terlambat. Buat ini penting kalau aturakan. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat itu so dari sopiye dengan Allah. Tetap hukum tertinggi nopo. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayyin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Andaikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab ada seorang rajul gitu yang di neraka. Itu dia tepiritan ya Hanan di zat sing akeh welasi. Padahal neraka umumnya kecet-kecet dia tetep ya Hanan. Sampai malaikat itu takok. Wong kowe karwan disiksa cek muji ya Hanan terus maksudnya wong kowe karwan disiksa cek muji Allah ya apa? Ya Hanan. Jawabe dene enak. Masih harus disiksa sifatnya Allah tetap ya Hanan. Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan, ya Allah,
Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rojul di kori jahanam yang telengin rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran. Ya saya tidak tahu. Tanya tak tes. Dia ini seneng aku pas ning swarga pun rokok dia seneng. Terus rojul tak kau mau dia seneng mawon. Akhirnya saya pengiran. Ya sendiri dari swarga. Itu saya harus betul baca kisahnya. Harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmannya Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Kula ngakoni Gusti Hunubi mislu ada di Roma li dosa kula kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturakan jadi sampean penting saat ini sujud yang benar. Kau usahkan dongo, soalnya sujud itu yang benar. Itu mulai dari rambut kita, organ kita sampai Nabi ngendikan wa mukhi wa asbi. Nabi nyebut nganti apa wa asbi, mukhnu sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadalah kawajhi wa basori wasam lilladzi khalaqahu wasam warahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenang. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basar. Ora kok sujudnya sampean. Wah nak sujud dari dungo mandi utangku akeh. Pengiran kon melok nyaur. Sing gak ada BPKB sapa? Senengane ngelok-ngelokno sinten? Pengiran no. Tapi ini demi saya berdikaji. Itu ada yang melarat itu ora kaji. Konaah. Mboten nanti komunikasi di Pongko tapi urutane wong melarat itu bagian apa? Nah, ambil sabar. Muhammad ini tenan, mau hadis ini tapi sampai mau ada Imam Syafi'i mau. Jadi Imam Syafi'i pulau nanti tak apal loh. Jadi sing pulau mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas. Fa'in tantakim minni falastu napa biayisin. Andai kan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa in qalat nafsi bijurmin napa jannah. Dan ini pulau dungo kersane jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun anjenan ngambil pulau. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun kalian harus yakin ditobati dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.